Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku, di mana di kesempatan kali ini kita tampil secara langsung dari pesantren yaitu Darul Quran Kampung Roda Cibarusah, Cikarang, Bekasi Timur, di mana di sini adalah untuk khusus wanita. Nah, untuk putri, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan materi kita yang pada pekan lalu bersama Ustadz Yusuf Mansur mengangkat tema Al-Quran adalah obat atau pengobatan dengan Al-Quran, yang alhamdulillah pada waktu itu kita juga sempat kedatangan tamu yang mulia, yaitu seorang ulama besar dari Syria, Syekh Wahbah Zuhaili, yang juga sempat memberikan ijazah beberapa doa kepada Ustadz Yusuf Mansur, dan kita akan dalami tema itu bersama guru-guru kita. Ustadz Yusuf Mansur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Tetap semangat kita, Kiai. Semangat, Oke. insyaallah. Kemudian juga nanti akan hadir juga yaitu Ustadz Fikri Torik, kemudian juga ada Ustadz dari Yogyakarta, Kiai Jazir, yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu kepada kita. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke materi kita pengobatan dengan Al-Quran, bahwa segala sesuatu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Nah, itu adalah setelah dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Salah satunya adalah membuat institusi pembelajaran Al-Quran, Darul Quran. Nah, alhamdulillah. Bisa cerita dikit tentang sejarah perjalanan Darul Quran, bagaimana bisa sampai sebesar ini? Ya, tidak ada yang kemudian kami bisa lakukan tanpa doa dari pemirsa semua. Dan pesantren ini adalah pesantrennya para pemirsa, pesantrennya umat, pesantrennya jamaah. Karena saya cuma ngomandoin aja. Nah, pesantren ini pesantren putri, Darul Putri, dan subhanallah ini. Jadi terima kasih juga buat warga sekitar yang sudah ikut membantu dengan doa, dengan tenaga beliau-beliau semua.
Dan mudah-mudahan ke depan akan lahir seorang ya presiden penghafal Quran. Masya Allah. Insya Allah Amin, amin, menteri-menteri yang hafal Quran, Masya Allah. yang tidak cuma hafal tapi juga jiwanya Masya Quran, Allah. pikirannya Quran, ngamalin Quran. Jadi tidak sekedar penghafal. Ya, belaka. betul. Nah, ini berbicara Memimpin tentang dunia dengan sejarah Quran. pesantren ini, sudah ada beberapa cabang pesantren Darul Quran khususnya di Indonesia nih, Kiai. Kita ada kurang lebih 7 cabang yang besar-besar dan 4.000 rumah tahfiz di seluruh tanah air. Sekitar 4.000 ya. Kurang lebih setiap rumah tahfiznya 100. Jadi ada sekitar 400.000 anak-anak masa depan yang bakalan menjadi pemimpin di masa depan. Dan yang menarik tadi saya sempat mendengarkan cerita bahwa pesantren ini ternyata dibangun hanya dalam waktu 7 hari. Iya, 7 minggu. 7 minggu. 7 minggu. Is that right? Right, benar-benar. Luar biasa emang. Bagaimana menjelaskannya nih, Kiai? Subhanallah, jadi nggak tahu gimana teman-teman dikasih kekuatan, terutama Haji Budi ya yang kontraktornya itu, dia yang mewakafkan juga tanah ini sebagiannya, dikasih kekuatan sama Allah pagi, siang, sore, malam kerja, dan seperti apa ya, kekuatannya itu seperti kekuatan malaikat gitu. Sebenarnya sih dalam 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Nah, cuma finishingnya jadi 7 minggu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Dan luar biasa sekali. Dan kalau kita berbicara tentang pesantren, setiap pesantren di negeri ini memiliki metodologi tersendiri. Ya. Ada istilahnya khusus, ya kan, Ya. dari masing-masing kiai mungkin meninggalkan beberapa metode yang telah ditinggalkan oleh Ya. para pendahulunya. Ya. Nah, kalau di pesantren Yusuf Manto sendiri, pesantren hafalan Al-Quran, metodologi seperti apa yang diterapkan di sini? Sebenarnya kita sama dengan pesantren-pesantren yang lain, tapi di sini kita coba ngejar ke happiness. Jadi ngejar ke kebahagiaan, happiness. Jadi ukurannya bukan nilai, Oke. ukurannya bukan angka, tapi ukurannya adalah bagaimana kemudian para santri merasa nyaman, merasa bahagia. Dan ini champion semua nih. Ini baru aja memenangkan piala presiden Masya ya. Allah. Oh, Tepuk piala tangannya mana tepuk Menpora dan tangannya? piala presiden ya. Luar biasa. Menpora dan Kementerian. presiden, subhanallah. Subhanallah. Ini penghafal Quran loh, juara ya kan. Subhanallah. Boleh dites nih, Kiai? Boleh dites. Boleh ya? dites. Mana, ya. Ayo, sini dong. Coba, Sini dong. Penghafal Quran sekaligus seorang musician di sini. Nah, Iya, jadi ada yang juara science, ada yang juara kemudian kemarin pramuka kita menang ya. Pramuka alhamdulillah menang juga. Jadi nah, kalau kayak mana seperti loh? one day one ayat itu metodologi seperti apa itu? Kalau itu kan buat masyarakat umum. Oke. Buat masyarakat umum tuh 1 hari 1 ayat. Jangan sampai kita mau nambah rezeki, mau nambah duit, mau nambah gaji, mau nambah istri barangkali yang mau nambah gitu ya. Kalau saya enggak. Nah, jangan sampai ayatnya nggak nambah-nambah. Oke. Dari dulu sampai sekarang kuliah kulhu gitu. Kalau bisa kan nambah, tiap hari nambah gitu. Nah, buat umum, buat pemirsa semua, nambahlah 1 hari 1 ayat. Tapi kalau buat santri, insya Allah 1 hari 1 juz ya. 1 hari 1 juz. Masya Allah. Bacanya 1 juz. Kalau Bukan ngapalnya 1 hari ngapalnya. 1 halaman. Oh, ada yang 5 halaman. Ada 5. Allahu Akbar. Setelah mereka menghafalkan masuk di Ini sini untuk beneran beberapa bohong, tahun. ada 5 halaman. Nah, Kiai, Tapi memang ada anak-anak yang memang luar biasa. Ada yang dalam 2 bulan dia selesai hafal Quran. 2 bulan selesai hafal. Nggak tahu tuh, itu orang tuanya mungkin doanya tuh sebelum lahir kali. Masya Allah. Jadi dari masa kandungan tuh udah didoain. Jadi begitu anaknya ketemu Quran, hurut gitu. cepet Nah, yang sekali. terakhir ini, kaitan ketika mereka sudah keluar, apakah masih ada fungsi kontrol dari Darul Al-Quran ini? Semua pesantren rata-rata kalau habis pesantren, biasanya pengabdian dulu 1 tahun. Oke. Nah, kemudian mereka terbang ke luar Harus negeri mengajar apa sini. segala macam. Nah, kemudian kembali lagi ngabdi di alma mater. Jadi Ngabdinya masih tuh tidak harus baik. selalu jadi guru. Baik. Bisa jadi ngabdi di rumah sakitnya pesantren. Baik. Di hotelnya pesantren. Baik. Besok kan pesantren punya industri pesawat. Why not? Jadi pilotnya pesantren. Oh gitu. Insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mencoba mendalami lagi seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwa hari ini kita akan membuktikan bahwa Al-Quran memiliki sifat syifa, yaitu menyembuhkan. Bukan sekedar penyakit-penyakit secara fisik, tetapi penyakit yang ada di dalam dada kita. Penyakit yang ada di negeri kita. Mau buktinya? Bersabarlah, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tentunya bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku yang kembali akan mengangkat tema yaitu Al-Quran adalah obat. Dan kali ini kita memasuki pada episode yang kedua yang nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Kami persilakan kepada yang kita cintai Ustadz Yusuf. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah membuat kita bertemu lagi pada siang hari ini. Tentu tidak ada yang kita pantas ucapkan selain sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan meneruskan kembali pembahasan minggu yang lalu, al-istishfa bi ayatil Qur'an wal ahadits. Meminta obat atau berobat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bersama saya alhamdulillah sudah hadir Kiai Jazir. Beliau ini dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Punya jaringan TPA TPQ seluruh Indonesia dengan jumlah santri didik 14 juta orang. Jangan Masya Allah dulu, karena kata Kiai Jazir harusnya 50 juta. Ya, 51 juta, artinya masih ada 35 juta anak-anak Indonesia yang belum terjamah dengan pendidikan Quran. Insya Allah ini bagian kita semua. Yang sebelah kiri yang paling ganteng, yang paling putih, yang paling hebat. Insya Allah ini teman saya ini. Guru saya juga, ini Syekh Fikri Tariq. Yang panjang toknya ya, bukan roknya, Tariq. Alhamdulillah, beliau dari Ma'had At-Tariq. Insya Allah akan membawakan kisah-kisah yang Masya Allah sama salawatnya yang khas. Salawat Hasbi Rabbi. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, apal, masih apal? Apal ya? Coba kalau apal, coba santri ayam mana, santri ayam mana? Santri ayam mana coba? Oh subhanallah. Allah Akbar. Bentar, sekali lagi. Kameranya belum kesana. Oh. Subhanallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Illallah alal hadi. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa ngobatin kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Lah pakai cara-caranya Allah. Hasbi Rabbi. Cukuplah Allah jadi obatnya gitu. Kalau sakit kita nyari obat. Obatnya siapa? Obatnya adalah yang cara-cara Allah itu ajarkan. Bahwa kita harus berikhtiar berobat, tobaan. Tentu itu adalah termasuk dari cara-cara ibadah. Asal kita menempatkan berobat sebagai ibadah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, standby di depan layar kaca. Yang sakit-sakit semua tidurin di atas layar kaca. Di depan layar kaca. Yang belum punya anak ngumpul di depan TV. Yang belum punya istri ngumpul depan TV. Yang belum punya suami ngumpul depan TV. Yang punya utang ngumpul depan TV. Ya, yang jerawatan ngumpul depan TV. Oh benar, ini nanti kita akan buktikan. Ada obat jerawat yang murah ini Ustadz. Ada obat jerawat yang murah. Benar. Baca salawat insya Allah. Tambah banyak. Jerawat itu kan mempermanis ya. Insya Allah. Jadi pemirsa kita akan berdoa. Sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya di awal ini mencontohkan dulu buat saudara-saudara semua. Bukan mencontohkan. Artinya kita coba lihat dulu Fiti yang minggu yang lalu. Kita untuk mengingat kembali rekaman live kita di minggu yang lalu. Pada teman-teman TV One dipersilakan untuk menayangkan Fiti yang pekan lalu. Silakan. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menurunkan sebenar-benar firman-Nya kepada manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Kitab suci Allah Ta'ala yang berisi kebenaran-kebenaran yang hakiki. Lewat pengajaran dari Rasulullah SAW, kita mengetahui prediksi dan informasi masa depan, hukum dan kebenaran, serta solusi dan obat bagi berbagai macam penyakit jasad maupun penyakit batin. Bukan sekedar kelakar,
Siapapun yang mengabaikannya, meskipun pembesar, pasti akan dibinasakan oleh Allah. Dan siapapun yang mencari petunjuk selainnya, pasti disesatkannya. Dengan tuntunan Al-Quran inilah hidup kita akan sehat rohani dan jasmani. Dengan petunjuknya, hawa nafsu tidak menyimpang, lidah tidak akan rancau, dan para ilmuwan pun akan terpukau, tak akan pernah bosan. Tidak berisi hal-hal yang kontradiktif, penuh keajaiban spektakuler yang mengagumkan dan tak kering. Kita akan berdoa dan sekaligus mengaji, meminta nasihat dari guru kita yang terhormat, yang mulia, Prof. Dr. Syekh Wahbah Zuhaili dari Syria. هذا الدعاء من قال حين يصبح ويمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من قال ذلك 7 مرات كفيته همه سواء قال ذلك صادقا أم كاذبا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا جربت ذلك منذ كنت طالبا في الثانوية. كلما اشتد بي صداع فورا يزول الصداع. وأنا أقول هذا صادقا. أضع يدي ولكن بصلة القلب بالله. بدك تغمض عينيك وتضع يدك على صدغك الأيمن وتقول هذا الدعاء 17 مرات متصلا بالله جل جلاله. فورا أرى أن الصداع زال عن رأسي. Jika ada di antara kita yang menderita sakit kepala, maka tutup matanya, lalu pegang kening sebelah kanannya, lalu membaca doa ini 10 kali. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani, wa shifaiha, wa nuril absari wal basairi, wa diyaiha, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya sudah mempraktekkan doa ini sejak saya kecil, ketika saya menjadi santri seperti kalian. Dan ternyata doa ini sangat mujarab. Doa ini sudah teruji menyembuhkan penyakit saya. Maka bagi yang sakit kepala, doa ini dibaca 10 kali, tentunya dengan syarat ittisal billah, menghubungkan diri kita dan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah terbukti sejak saya kecil. Kalau kita berobat dengan Quran, nggak pernah ada ruginya. Insya Allah. Minimal ketika yang lain mengeduh, ketika yang lain mengeluh, aduh sakit, boyang. Kita malah membaca Al-Quran. Bukankah ini luar biasa? Ketika seseorang sakit, dia tidak ada mengeluhnya, melainkan dia akan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Kiai Jazir yang dirahmati Allah, Syekh Fikri Tariq, dan guru saya Kiai Haji Masyuri Baydawi, serta segenap asatidzah pesantren Darul Quran. Saya pernah dikontak oleh seorang jamaah yang punya benjolan di leher. Benjolan di leher. Lalu kemudian perempuan ini, seorang ibu ini asal Yogyakarta, muridnya Kiai Jazir juga. Beliau, saya beritahu, Mbak silakan pegang yang bagian jendolnya itu. Pegang sama dia. Iya Ustadz. Terus baca salawat. Situ baca salawat, saya baca salawat. Bismillah. Katanya dokter mesti dioperasi. Insya Allah kita coba dulu yang satu ini. Lalu dipimpinlah baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang itu. Hilang benjolnya. Subhanallah. Dari pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita masih punya banyak waktu. Nanti sebagian orang yang memang penyakitnya di kepala, pegang kepalanya. Sebagian orang yang punya penyakit di bagian perut, nanti pegang perutnya. Sebagian orang yang punya penyakit di bagian pencernaan, pegang bagian-bagian yang sakit. Di kaki, di tangan, di mata, di telinga. Ada anak yang tidak bisa bicara, yang belum bisa bicara. Coba jajah, percaya dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah alladzi antaqa kulla syai', masa ia tidak bisa membuat anak kita bisa ngomong? Pegang mulutnya. Punya bini cerewet, pegang juga mulutnya. Bismillah ya. Insya Allah mudah-mudahan pegang anak, usap anak kepalanya. Insya Allah kita akan praktekkan, bukan syirik. Ini praktek ini bukan pekerjaan klinik.
Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang insya Allah, sebab kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bebaskan Indonesia dari penyakit. Insya Allah kita pun akan bicara nanti lewat Syekh Fikri dan Kiai Jazir, bukan cuma penyakit fisik, tapi bagaimana penyakit negeri ini. Karena kan negeri ini adalah kumpulan individu-individu menjadi keluarga. Lalu kumpulan keluarga-keluarga menjadi kota, daerah. Kumpulan daerah-daerah menjadi negara. Lah, kalau isinya semuanya orang yang sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit kelakuannya, sakit akhlaknya, maka negaranya juga akan sakit. Kita harus baik dulu nih, supaya presiden yang akan datangnya, presiden yang baik juga. Insya Allah yang lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Bukan berarti pemimpin kita saat ini tidak baik. Kita harus husnuzon, harus baik sangka. Tapi berdoa kepada Allah meminta pemimpin yang lebih baik adalah juga sebuah keharusan. Pemirsa, demi Allah, bila siang ini kita percaya keajaiban itu datang, maka keajaiban itu akan datang. Bahkan buat pemirsa yang saat ini berbaring, terbaring, tidak bisa jalan, lumpuh, insya Allah, kalau memang yakin, saya kenyang mendapatkan bukti itu, kenyang sekali. Ibu saya, almarhumah Hajah Rifah, pernah datang seorang tamu. Tamu ini duduk di kursi roda. Ibu saya bilang sama tuh orang, ini kenapa di kursi roda? Punya kaki bukannya jalan gitu. Kata tamu saya, maaf Bu Haji, emang dia nggak bisa jalan. Yakin bisa jalan. Dia tepak sama dia, dengkulnya. Bismillah, ayo berdiri. Berdiri lo Pak, jalan. Ngasih 5 juta dia. Subhanallah. Oh, lumayan juga. 5 juta. Ini yang ngeliatin, buset, Masya Allah. Subhanallah. Ini masalah keyakinan, bos. Yang 5 juta mah tadi bercanda. Bercanda insya Allah. Saya satu lagi ini cerita sebelum iklannya, sebelum segmen ini berakhir. Saya datang juga teman ngajak ngomong saya. Bersama dia seorang perempuan yang tidak bisa bicara. Lalu datang lagi ibu saya. Datang ibu saya ngajak ngomong. Ibu yang satu ini yang gak bisa ngomong. Diajak ngomong tuh Ustaz Agung. Ibu saya ngomong panjang lebar, orang ini diem aja. Diomelin sama ibu saya. Diajak ngomong sama orang tua, diem aja gitu. Terus temennya ngomong, maaf Bu Haji, teman saya ini nggak bisa ngomong. Masya Allah, maaf ya, sama ibu saya dipukul belakangnya tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya ngeliatin tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Orang kencang sekencang-kencangnya gitu, pedak gitu. Subhanallah Bu, Pak, subhanallah. Dia ngomong, Allahu akbar. Kalaulah mereka yang Tuhannya bukan Allah lalu sering bicara, yang tuli kemudian bisa mendengar, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa berjalan, insya Allah kita lebih berhak karena Tuhan kita adalah Allah Rabbul Jalal. Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, inti daripada yang disampaikan oleh guru kita tadi selain kesaksian beliau bahwa dinyatakan di sini ketika kita yakin dengan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah akan menunjukkan kekuatannya. Sekali lagi, kita jangan pernah bermain-main dengan ayat Allah. Karena penciptaan alam semesta ini, Allah tidak pernah bermain-main dengannya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, di segmen kedua nanti, Ustaz Thoriq juga akan memaparkan kepada kita bahwa kisah-kisah kekuatan dan keunggulan Al-Quran. Seperti yang dikatakan tadi oleh Yusuf Mansur, bahwa negara yang sehat tentu saja dimulai dari individu-individu yang ada di negara itu. Dan kondisinya harus sehat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi shifaa'un linnas.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan berdoa bersama-sama, tapi kita dengarkan dulu Tauji Rabbani dari Syekh Fikri Thariq dan Kiai Jazir. Fadhal ya Syekh. Jazakumullah khairan, guruku tercinta Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Kita semua percaya bahwa Al-Quran salah satu kegunaannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai obat. Jadi siapa saja yang menderita sakit, banyak baca Al-Quran, insya Allah sembuh. Insya Allah baik. Insya Allah sehat. Ini kok nggak akur begini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu ada seorang pemimpin besar kaum muslimin. Namanya Sayyiduna Umar bin Khattab. Kenal apa enggak? Kenal di mana? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah punya kebiasaan baik. Kita kenal beliau sebagai pemimpin yang adil. Pemimpin yang bisa mengobati dirinya dengan Al-Quranul Karim. Sehingga rakyatnya itu cinta kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi Madinah makmur. Romawi takluk di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar. Persia takluk di zaman kepemimpinan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu kebiasaan baiknya, Sayyidina Umar itu kalau masuk ke dalam rumah nih, Assalamualaikum. Emang aneh masuk rumah ya? Emang mesti dijawab, Assalamualaikum. Begitu masuk rumah, subhanallah, ini kebiasaan baik Sayyidina Umar. Tidak nanya dulu, istriku gimana kabarnya, anak-anakku gimana kabarnya, itu mah nanti. Yang ditanya, Ainal Quran. Subhanallah, Ainal Quran. Quran di mana? Bukan lagi di mana. Di mana nih Quran nih? Qurannya ada di mana? Subhanallah. Dikasih tahu, Qurannya di situ ya Amirul Mukminin. Beliau baca 1, 2, 3 ayat, baru beliau tanya, gimana istriku kabarnya baik? Gimana anak-anakku kabarnya baik? Subhanallah. Kira-kira kalau sekarang masuk rumah yang ditanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Mulai sekarang ayo kita contoh Sayyidina Umar. Begitu kita masuk rumah, yang kita tanya, Quran ada di mana? Insya Allah. Makanya Sayyidina Umar itu, beliau bisa adil dalam kepemimpinannya. Pada suatu ketika, hadirin hadirat rahimakumullah, dan pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Sayyidina Umar ingin meluaskan Masjidil Haram. Tahu Masjidil Haram? Di mana? Di Mekah. Insya Allah yang hadir semua bisa berangkat. Yang menyaksikan acara Damai Indonesiaku sampai selesai, insya Allah bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Umar ngelihat muslimin tambah banyak. Berarti Masjidil Haram mesti ada perluasan. Mesti ada perluasan. Berarti kan mesti dibeli tuh daerah sekitarnya. Kata Sayyidina Umar begini, lihat. Harga pasarannya berapa di situ? Ibarat sekarang NJOP-nya berapa? NJOP-nya berapa? Ini tukang tanah tahu di sini nih. Ya, alhamdulillah begitu dicek sekian ya Amirul Mukminin. Masjid mau beli tanah itu kali lipat kedua. Asik gak kalau ada pemimpin kayak begini? Mau gusur buat jalanan, NJOP-nya 5 juta, beli 10 juta per meter.
Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibeli 2 kali lipat harga tanah yang dibeli oleh Sayyidina Umar. Pada jual nggak tuh kira-kira? Pada jual nggak tuh? Tahu dari mana itu? Tak dulu, belum kelar. Sebagian ada yang nggak mau jual. Gimana kalau kali lipat 3? Nggak masalah. Kata Sayyidina Umar, beli kali lipat 3. Tapi ternyata ada satu yang nggak mau jual. Semua udah kebeli nih. Semua sekitar Masjidil Haram sudah kebeli. Ada satu yang nggak mau jual. Siapa? Pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abbas. Sayyiduna Abbas bilang, berapapun mau dibeli saya nggak jual. Kata Sayyidina Umar, 10 kali lipat saya tidak jual. Akhirnya Sayyidina Umar berusaha ingin membeli tanahnya Sayyidina Abbas. Tapi nanti dulu kita lanjutin berikutnya. Sekarang Kiai Haji Jazir dulu. Benar? Iya dong. Bagi-bagi. Nanti pokoknya kelanjutannya insya Allah di segmen berikutnya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih ada 3 menit, silakan Fadal. Kalau tadi Ustadz Fikri bercerita dari Mekah sana, saya hanya bercerita dari Indonesia. Bung Karno, presiden kita yang pertama, tahun 1948 dia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Brastagi. Pagi-pagi hari, tukang masaknya di rumah tahanan itu menangis di pangkuan Bung Karno. Namanya Musiah, ditanya oleh Bung Karno, Musiah, kenapa engkau menangis? Tuan, ada apa? Nanti jam 10, kata Letnan Belanda itu, Tuan akan dihukum mati. Tinggal menunggu sampainya sini surat perintah dari Medan. Brastagi ke Medan. Bung Karno mengatakan, saat itu getar hatiku, mengkirik bulu rumahku. Tapi aku ingat, ada Allah. Maka aku ambil air wudhu. Kemudian aku minta kepada Allah, ya Allah, hanya engkaulah yang tahu apa yang akan terjadi. Jawablah kepadaku melalui Al-Quran. Maka Bung Karno kemudian membuka mushaf Al-Quran. Ternyata jatuh pada surah Ar-Rum, pada ayat ke-30, yang di akhir ayat itu bunyinya, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan sungguh sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Hilanglah getar hatiku, hilanglah rasa takut. Apa yang dikatakan Musiah dan Letnan itu mereka tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanyalah Allah. Dan ternyata betul saudara-saudara, tahun ini tahun 62 kata Bung Karno waktu itu di Surabaya, kalian masih melihat saya hidup meger-meger. Karena manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu ilmu, segala ilmu hanyalah Allah. Maka kalau kita bingung, sedih, susah, seperti dilakukan Bung Karno, tanyalah pada Allah lewat Al-Quran. Subhanallah, saya kembalikan dulu ke Ustadz Agung. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Guru-guru kita tadi telah memaparkan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita betapa semua jawaban dari permasalahan adalah kembali kepada Al-Quran. Sekali lagi, Allah menciptakan alam semesta sekaligus Allah memberikan buku panduan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang di alam semesta ini. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah membeli rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram sampai dikali lipatkan 3, nggak masalah. Islam kan kaya. Akhirnya ada satu rumah yang nggak mau dijual. Rumahnya Sayyiduna Abbas, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya pemegang Al-Quran, akhlaknya pembaca Al-Quran. Tidak mentang-mentang Sayyidina Umar pemimpin memaksa membeli rumah Abbas, tapi Sayyidina Umar datang ke rumah Sayyiduna Abbas radhiyallahu an. Nawar, nggak dikasih. Kata Sayyidina Umar, nggak mungkin. Kalau saya nggak beli rumahmu, ini Masjidil Haram nggak bisa dibangun. Terus bagaimana ya Amirul Mukminin? Begini aja ya Abbas, nggak ketemu nih kayaknya. Kita tunjuk satu hakim untuk menyelesaikan perkara kita berdua. Saya atas nama negara, engkau atas nama pribadi. Katanya Sayyidina Abbas, hakimnya si fulan. Langsung Sayyidina Umar sama Sayyidina Abbas datang kepada hakim yang ditunjuk. Singkat kisah, diputuskan perkara. Katanya hakim, ya Amirul Mukminin Umar. Sayyidina Umar marah, mukanya merah. Apa kata Sayyidina Umar? Di meja hijau ini jangan sebut aku dengan sebutan Amirul Mukminin, tapi sebut namaku dengan sebutan Umar. Karena tidak ada bedanya aku dengan Abbas di meja hijau. Subhanallah. Akhirnya diputuskan, yang benar adalah Abbas dan engkau yang salah. Karena tidak bisa orang membeli rumah kecuali atas keridoan si penjual dan pembeli. Yang kalah siapa? Yang kalah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi pemegang Quran beda. Pemimpin yang hafal Quran beda. Beliau datengin Sayyidina Abbas. Beliau katakan, maafkan aku wahai paman Rasulullah. Aku salah. Kalau begitu aku biarkan kau menempati rumah itu. Sayyidina Abbas menangis dan memeluk Sayyidina Umar. Terus mengatakan, engkau lebih mahal dibanding rumah itu wahai pemimpin. Pemegang Al-Quran. Kata Sayyidina Abbas, aku wakafkan rumahku untuk Masjidil Haram. Subhanallah. Itulah manfaatnya kalau pemimpin banyak baca Al-Quran. Penghafal Al-Quran. InsyaAllah. Kiai Jazir, lanjut lagi. Silakan, fadhol Kiai. Ya, satu hari Abdullah ibn Mubarak itu dari umrah beliau mau ke Palestina. Di tengah jalan dia melihat seorang perempuan sendirian mengendarai onta di tengah padang pasir yang luas. Maka diucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Wanita tadi menjawab, salamun qaulamir rabbir rahim. Dalam surah Yasin itu. Maka ditanya lagi, ibu ini dari mana mau kemana? Jawabnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, ibu ini dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Ditanya lagi, ibu sendirian apa tidak takut tersesat jalan? Jawabnya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ditanya lagi, apakah ibu tidak takut dirampok orang? Jawabnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terus sepanjang jalan setiap pertanyaan dijawab dengan ayat Quran. Sampai di tepi kota Palestina, Abdullah ibn Mubarak menemukan cara supaya ibu ini mau berkata-kata selain ayat Quran. Ketika melihat ada 3 pengendara kuda mendekat, ditanyalah ibu ini, Bu, apakah 3 pengendara kuda ini
Saudara, keluarga, ibu? Jawabnya perempuan tadi mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Oh, berarti dia itu anaknya ibu. Ketemu cara ini. Coba dipanggil anak pertama. Coba kalau bisa panggil anaknya dengan ayat Quran. Perempuan tadi memanggil, ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Berpaculah dia dengan kuda. Ternyata anaknya namanya Yahya. Ya gitu ya. Ya. Sampai anak kedua dipanggil namanya Ibrahim. Anak ketiga namanya Musa. Semuanya dengan ayat Quran. Sehingga Ibnul Barok bertanya kepada anak-anaknya, ibumu ini sejak aku ketemu tadi sampai sekarang belum pernah menjawab pertanyaanku kecuali dengan ayat Quran. Bukan anaknya yang menjawab, ibunya. Apa jawabnya? Wattamat kalimatur rabbik. Telah sempurna kalimat Tuhanmu. Kenapa buat kalimat baru? Ya. Wallahu anzala ahsanal hadis. Allah sudah menurunkan sebaik-baik perkataan. Kenapa harus membuat kata-kata baru? Nah, ini kisah yang ayat panjang sekali. Setiap pertanyaan jawab Al-Quran. Ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu jawaban segala persoalan. Kalau kita bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas hafal, semua persoalan hidup pasti kita temukan jawabannya di situ. Pasti kita temukan jawab. Kita tidak akan jadi orang yang bingung. Tadi seperti kisah Musa, Sayahdin. Menjadi orang yang selalu mendapat jalan. Menjadi orang yang selalu mendapat petunjuk. Oleh karena itu, sangat tidak pantas kalau kita tidak belajar Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah pemirsa, jangan lupa siap-siap di depan layar kaca saudara. Habis yang berikut ini, segmen kita, segmen berobat dengan Quran. Saya tahu salah satu kesusahan negeri ini adalah penyakit. Insya Allah walaupun seutama-utama adalah bukan berobat. Seutama-utama ketika sakit adalah bersabar. Ridha, bersyukur, ikhlas. Tapi tentu saja, kalau nawa itu kita karena Allah, supaya kita bisa beribadah lebih enak lagi, kenapa tidak kita berobat? Dan berobatlah dengan cara-cara yang terbaik, yakni dengan Quran. Dan kita akan berobat insya Allah di segmen yang berikut dengan apa yang belum dipelajari minggu yang lalu, yakni dengan salawat ya, tip ya, salawat yang penyembuh. Insya Allah mudah-mudahan hadirin siapkan diri Anda, siapkan hati Anda, siapkan pikiran Anda, siapkan juga untuk anggota keluarga yang sakit. Kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah membukakan seluruh pintu rahmatnya buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan jangan lupa pula pemirsa yang ada di rumah kemarin sempat bertanya untuk beberapa ayat-ayat yang mampu menyembuhkan beberapa penyakit. Jangan lupa juga siapkan catatan. Sekaligus nanti di setiap segmen kita akan kembali hadirkan wirid-wirid yang diijazakan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Dan dibagi kepada kita, yaitu Ustadz wirid yang juga ada beberapa doa-doa yang perlu Anda catat nanti. Dan insya Allah di segmen terakhir nanti Ustadz Yusuf akan mengulangi lagi ayat-ayat mana yang akan memberikan kesembuhan bagi Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifaa'un lima fis sudur. Bapak yang rahmati Allah, betul pemirsa, hasbi rabbi.
Jadi saya cerita sedikit tentang kronologi konten dari live-nya TV One. Jadi Yusuf Mansur diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan keyakinannya sendiri atas apa-apa yang telah diajarkan kepada masyarakat. 4 bulan hampir berturut-turut Kiai, kepala saya itu sakit kepala. Dan sakit kepalanya itu nyengkrem gitu. Jadi kalau sudah sakit kepala itu nyengkrem. Allahu Akbar. Lah, kayak permen karet nempelnya gitu. 4 pekan terakhir malah nggak hilang-hilang 24 jam. Rupanya saat itu saya tetap butuh guru. Saat itu saya tetap butuh kiai. Saat itu saya tetap butuh sosok yang bisa memberikan pengetahuan tambahan dan memperkuat keyakinan saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus bukan sembarang guru. Allah Subhanahu wa taala mengutus bukan sembarang orang alim. Tapi Allah utus Syekh Wahbah Zuhaili datang ke tanah air. Di saat saya sudah akan masuk MRI, scan kepala, dikhawatirkan akan ada ini, ada itu. Karena diagnosanya juga sudah ke sana. Ada pengantalan darah pula. Sedangkan kita tahu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat di umur 40 tahun. Kemudian Habib Munzir dengan sakitnya Allah kemudian sayang pada beliau. Allah pengen ketemu lebih cepat dengan beliau juga di usia 40 tahun. Yusuf Mansur 37 nih. 38 loh, 3 tahun lagi gitu. Subhanallah. Saya nggak mau cek tadinya, saya pikir karena ibadah, bismillah cek. Cek pertama hasilnya bad news. Hasil cek pertama Masya Allah. La barakallah. Saya bilang sama Allah, inilah saatnya saya juga menjalankan apa yang saya ajarkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang terima Allah, saya jajal dah tuh. Sedekah ini, sedekah itu. Kita bersihin dah. Kita bersihin lemari, kita bersihin garasi. Kita bersihin. Kita bersihin. Berharap Allah SWT menukar dengan kesehatan. Allah panjangin umur saya. Saya masih cinta sama jamaah semua. Bukan berarti saya nggak cinta sama Allah. Tapi saya bilang, ya Allah saya belum cukup amal. Tolong kau panjangkan saya dalam kesehatan. Alhamdulillah rupanya fadilah sedekah dan doa dari jamaah semua yang tahu bahwa saya sedang sakit adalah didatangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh Wahbah. Malam itu, siang itu saya masih di rumah sakit. Saya langsung cabut info, saya bilang saya pulang dulu, saya mau jemput kayak punya guru begitu. Kepala tuh masih pusing. Tapi subhanallah ya. Emang itu busro aja bisa jadi syifa. Kegembiraan itu bisa jadi syifa. Begitu dicabut selang infusan, kemudian saya berangkat menuju ke bandara walaupun nggak keburu akhirnya. Saya merasakan hari itu sepanjang sejarah hidup saya di tahun terakhir, hari itu saya tidak merasa pusing sama sekali. Saya pikir jangan-jangan ini karena mahabbah sama Syekh Wahbah ini. Jangan-jangan ini mahabbah sama guru. Malamnya saya bilang sama Syekh, antum jangan pulang Syekh. Karena aneh ini antum datang sehat. Jangan pulang. Uskun huna fi Indonesia hatta mautak. Jangan pulang sampai antum ini meninggal. Syekhnya ketawa. Wah, anak punya bini katanya di sono. Kalau aneh nggak pulang gimana dia bilang. Dicatatinlah ayat-ayat syifa itu. Hadiah dari Allah berupa Syekh Wahbah punya ijazah itulah yang ajastu lakum. Inilah yang kemudian saya ijazahkan lagi pada saudara semua. Dan memang cer. Saya seperti kembali lagi gitu. Bukan cuma kembali sehatnya, tapi kembali memori-memori bahwa kita bisa sembuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan Quranul Karim. Tentu yang di awal-awal kayak Ustadz Sabri, Ustadz Rahimi, yang Ustadz di awal mengingat. Ketika ada seorang Ustadz pamit sama saya. Ustadz Duna, pamit, sekalian pinjam mobil. Mau kemana? Ini anak kita mau ke rumah sakit. Udah didoain belum? Ya nanti sambil jalan. Kalas, dah. Bawa ke rumah saya. Dibawalah 2 anak itu ke rumah saya. Lalu saya bilang, mana santri-santri senior? Masuk ke kamar saya. Santri senior masuk ke kamar saya. Lalu saya bilang sama santri-santri saya, yang begini ini hidup lagi gitu loh. Hidup lagi. Saya udah hampir lupa juga. Saya pikirannya karena udah mulai kaya dikit begitu. Sombong mah ada. Udah mulai kaya dikit, jemaah juga udah mulai banyak yang kaya. Yang diingat tuh Singapura. Sebel juga itu. Demi Allah saya nggak terlalu senang gitu.
Nggak terlalu senang, walaupun dibayari itu nggak terlalu senang. Ustadz, cek Singapura, antum jangan sampai sakit. Ustadz, cek Malaysia. Ada lagi yang ngomong, Ustadz, ayo kita ke Australia. Ini kok nggak ada yang ngingetin aku kepada Allah ya. Saya rindu juga gitu loh. Ini kok nggak ada yang ngingetin saya sama Allah ya. Jemaah saya sayang tapi malah menjerumuskan sebenarnya. Sampai kemudian datanglah saya Wa'bah Zuhail lalu mengatakan A, B, C, dan D yang hari ini kita akan praktek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habis itu rasa sakit kepalanya tetap datang. Tapi saya bilang itu seperti orang yang bertamu jarak kira-kira 10 meter. 10 meter, 9 meter saya baca salawat yang diwariskan oleh Syekh Wa'bah kepada saya. Itu nggak jadi datang. Setiap kali datang nggak jadi datang. Setiap kali datang nggak jadi datang. Tadi di Istiqlal, Kiai Jazir saksinya. Saya bilang saya nih udah mulai nempel lagi sakit kepalanya. Istiqlal semuanya, ayo pegang kepala masing-masing. Anggap saja pegang kepala saya. Lalu saya pimpin membaca salawat untuk diri saya. Kembali lagi doanya kepada yang mendoakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tangan masih di kepala, sakit kepala sudah hilang dan saya bisa datang ke sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lah, ini segmen ini saya berbagi dulu supaya saudara-saudara siap secara filosofi, secara hikmah bahwa tidak ada dukun di sini. Yang ada adalah cara-cara yang syar'i yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masukin itu 2 anak ke kamar saya minta santri senior khataman Quran. Lalu saya bilang, 1 pegang tangan kanan, 1 pegang tangan kiri, 1 pegang kepalanya, 1 pegang kaki kanan, 1 pegang kaki kiri. Ayo kita baca ayatul syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Terus dibaca. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Al-Mulk, ada yang baca Ar-Rahman. Itu 2 anak seperti dioperasi dengan Quran. Dan saya sebagai pimpinan Darul Quran berdiri sholat 2 rakaat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keajaibannya. Agar pesantren kami ya Allah hanya bergantung kepada dirimu saja. Hasilnya 2 anak ini sembuh. Lalu perlahan demi perlahan Darul Quran menjadi Darul Quran yang banyak duitnya. Tapi hilang Allahnya. Lebih banyak kemudian menggantungkan kepada medis. Kepada rumah sakit. Dikit-dikit buat rumah sakit. Dikit-dikit buat dokter. Dikit-dikit buat medis. Ya, akhirnya kita dicap sebagai pesantren yang banyak penyakitnya. Salah kita. Kita yang mengumumkan kepada dunia. Kalau kita sakit, kita datangi kepada manusia. Padahal harusnya kita datang kepada Allah. Kalaupun harus datang ke rumah sakit dan dokter, pastikan bahwa di hati kita hanya ada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah ala nabi sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah kesaksian, sebuah ilmu yang patut kita cermati baik-baik, bahwa agama tidak sekedar untuk dipelajari, tetapi agama sekaligus untuk dirasakan. Kami yakin Anda juga tidak sabar lagi bagaimanakah sesungguhnya Al-Quran mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Mengingat-ingat wahai rakan, kebudayaan bagota jaga kebudayaan berbudaya. Assalamualaikum jami barotro tamong japio uatetika. Assalamualaikum jami barotro
Nabi ka sunnah jaro-jaro tamu masyarakat mulia. Karena salam Nabi ka sunnah jaro-jaro tamu masyarakat mulia. Assalamualaikum, kami ucapkan pada undangan yang terterakan dengan salam Nabi ke sunnah jalan tamumah syarat mulia mulia warang rantau remunan mulia rakan Muhammad suara rantau manengkon kabar rejat wajib darah. Assalamualaikum, kami ucapkan pada undangan yang terterakan karena salam Nabi ke sunnah jalan tamumah syarat mulia mulia warang rantau remunan mulia rakan Muhammad suara rantau manengkon kabar rejat wajib darah. Tiding lan ham den ham lambat, bos la tiding lambat, bos la tiding. Hai ma putih putih, hai ma putih putih la putih si bunga putih la putih si bunga putih. Hai la ba binte, la binte ka ayu mata, la binte ka ayu mata. Aku tinggal ham den ham, putih lan ham den ham lambat, bos la tiding lambat, bos la tiding. Hai ma putih putih, la putih si bunga putih, la putih si bunga putih, la putih si bunga putih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Alhamdulillah, Allah banyak mengirim guru-guru baru untuk saya. Di antaranya para santri sendiri menjadi guru baru saya, para asatidzat menjadi guru baru saya, jamaah-jamaah yang datang satu demi satu membawa testimoninya juga menjadi guru baru saya. Peristiwa demi peristiwa juga menjadi guru baru saya. Allah menghendaki saya kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya Yusuf Mansur, saya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadiin saya Yusuf Mansur. Jadiin saya seperti Yusuf Mansur gitu loh. Persis seperti apa yang diomongin gitu loh. Yakinnya apanya. Makanya kadang-kadang terakhir-terakhir ini saya sering kembali bicara tauhid. Udah, ente butuhnya Allah. Udah, ente perlunya Allah. Udah, ente balik ke Allah. Sesungguhnya saya sedang berceramah kembali buat diri saya. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah. Nyamanlah orang-orang yang Tuhannya adalah Allah. Tapi merugilah mereka yang Tuhannya bukan Allah. Duit nggak bakalan cukup untuk membuat dia kemudian menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi bahagia, menjadi senang. Saya punya teman bu, ukuran duitnya kira-kira 100 miliar lah. Begitu sakit kanker teriak juga. Rumah sakit nih ngabisin duit. Itu yang duitnya 100 miliar. Yang rumahnya di Kemang bakal dijadiin hotel baru. Bagaimana kita yang duitnya 100 ribu? Tapi kalau Allah ada di hati semua orang, miskin pun dia akan kaya sekaya-kayanya. Kalau Allah sudah ada di hatinya, miskin pun dia akan menjadi orang yang sekaya-kayanya. Baik pemirsa yang sudah ada di depan layar kaca. Ini menjadi hadiah dari ayah buat anak-anak ayah semua. Kalau bisa jangan cuma pas sakit, nabung amal soleh. Sakit nggak sakit kan anggap aja vitamin toh. Anggap saja vitamin. Kita baca salawat. Salawatnya namanya salawat tibbil qulub. Ayo semuanya. Pemirsa. Memang menurut nasihatnya. Salawat ini dibaca ketika Syekh Wahbah sudah. Ya, sakit kepala. Jadi dipegang di kening bagian kanan. Nah pemirsa semua. Yang memang ada penyakitnya kira-kira di bagian apa? Dada, jantung, ginjal, perut, pencernaan, kaki, tangan. Maka peganglah di bagian-bagian itu. Semua saudara yang barangkali pengen hamil. Enggak, ini enggak bercanda. Silakan pegang perutnya.
Santri-santri yang rada-rada on begitu, pegang ngapal susah banget begitu. Boleh pegang dua, pegang kepala sama pegang hati. Pegang kepala sama pegang dada, biar dada dibikin terang, Quran dibikin gampang nyambungnya, gampang nyantolnya. Pemirsa, mari kita baca salawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kita semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita masih punya beberapa segmen, kita akan bicara tentang penyakit hati, penyakit moral, penyakit negeri. Tapi yang sekarang, ini penyakit fisik, yang semuanya juga berasal dari penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Kita baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi pemirsa. Yang sekali lagi ini buat seluruh Indonesia. Buat seluruh Indonesia sekali ini biar semua orang yang sakit di negeri ini sembuh. Bukan ngebanyakin rumah sakit. Jawaban buat orang Indonesia itu namanya proyek. Itu namanya bisnis. Mudah-mudahan Allah lurusin semua orang yang membangun rumah sakit bahwa nawaitunya membantu orang-orang supaya sembuh, bukan sekedar bisnis. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya percaya dan kita harus husnuzon. Kita terima kasih sama semua dokter, kita harus terima kasih sama semua perawat. Kita hanya ngebenerin langkahnya saja. Jangan tergantung sama obat, tapi tergantunglah sama Allah. Berangkatlah dulu ke Allah, lalu berangkat lagi ke Allah, berangkat terus ke Allah, sambil kemudian pasien berobat dan dokter pun mengobati. Insya Allah, Allah bersama kita semua. Kita baca sekali lagi rame-rame untuk Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keajaiban pada siang hari ini insyaAllah. InsyaAllah pemirsa yang dirahmati Allah, semakin menarik sekali pembahasan kita. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran memiliki kekuatan menyembuhkan. Dan bersabarlah, kita masih punya 2 segmen lagi. Kita akan mendalami lagi. Bukan hanya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit dalam diri. Kita akan cermati lagi bahwa Al-Quran pun mampu menyembuhkan penyakit yang dialami oleh negeri ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema Al-Quran adalah Asy-Syifa. Al-Quran adalah kitab yang sekaligus menyembuhkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Berikutnya Ustaz Thorik akan kembali memaparkan kepada kita kedahsyatan kisah-kisah Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, mengingatkan kepada Jakarta dan sekitarnya, sudah masuk sholat asar, kita niat insyaallah mudah-mudahan kita bukan maksud mengulur waktu, tapi demi mendapatkan ilmu, insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم. Kita semua mendengar dulu seorang Nabiullah, seorang Rasulullah, namanya Nabi Ayyub alaihi salam. Mana alaihi salamnya? Nabi Ayyub. Nabi Ayyub 18 tahun kurang lebih
sakit parah. Tapi Nabi Ayub sabar akan penyakitnya. Ketika istrinya Sayyidati Rahmah menanyakan kepadanya, kenapa aku tidak pernah mendengar engkau minta doa kepada Allah kesembuhan? Kata Nabi Ayub, wahai istriku, berapa tahun aku sehat? Istrinya bilang, sudah puluhan tahun wahai Nabi. Katanya Nabi Ayub, aku malu istriku, baru 18 tahun saja sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub, namun karena istrinya sudah tidak mampu menahan ujian yang berat, karena istrinya menjual rambut, Nabi Ayub ingin mempertahankan keimanan istrinya. Beliau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana guru kita tadi katakan, kita terkadang lupa obat duluan baru Allah. Innalillahi. Tapi Nabi Ayub berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku dalam kondisi bahaya dan engkau adalah Tuhan yang maha kasih sayang di antara semua yang memiliki jiwa kasih sayang. Udah gitu doanya tidak mendikte Allah. Tidak minta sembuhkan aku ya Allah. Tapi menyerahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Kami kabulkan permohonan Ayub. Permohonan Nabi Ayub. Lupa mulu nih. Lupa apa lupa nih? Waduh, parah deh kalau dia lupa. Kami kabulkan permohonan Nabi Ayub. Kami keluarkan Nabi Ayub dari kesedihan, dari kesulitan. Dan kami datangkan keluarganya kembali seperti sedia kala. Anaknya banyak lagi dengan harta yang berlimpah. Dan ini berkat dari kasih sayang Allah Subhanahu. Ini pelajaran, kata Allah. Ini pelajaran. Buat siapa ya Allah? Buat orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Nabi Musa pernah sakit. Minta obat sama Allah, ya Rabb, nih obat penyakitku apa? Allah tunjuk satu daun di zaman Bani Israel. Dimakan sama Nabi Musa, alhamdulillah sembuh. Akhirnya sakit yang sama diderita lagi sama Nabi Musa. Ambil aja tuh daun, ditelan sama Nabi Musa, makin sakit. Diambil lagi tuh daun, ditelan lagi sama Nabi Musa, makin sakit. Nabi Musa kan kalimullah, bicara langsung dengan Allah. Ya Allah, kok makin sakit? Kata Allah, hei Musa, dulu kamu minta obat padaku, ku jadikan daun itu khasiat bagimu. Tapi sekarang kamu minta obat pada daun itu dan lupa menyebut namaku. Allah, mudah-mudahan kita dapat pelajaran besar dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur tadi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang Kiai Haji Jazir insya Allah melengkapi wasiatnya. Saya kira doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita minta kesembuhan itu adalah tauhid. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Allah. Dunia kedokteran modern hari ini belum ada dokter dan rumah sakit yang berani pasang garansi. Rumah sakit X bergaransi, jika tidak sembuh uang kembali. Nggak ada. Kontrak dokter rumah sakit hanya kontrak ikhtiar, bukan kontrak kesembuhan. Yang bisa menyembuhkan tetap hanya Allah, la shifa'a illa shifa'u. Tidak ada pabrik farmasi yang berani pasang garansi. Minum obat ini tidak sembuh, uang kembali. Mati ya bayar. Ya.
ini sebetulnya secara tidak langsung mengakui bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Dokter memberi resep, kita beli obat. Allah memberi resep. 6.666 lembar resep itu. Semua penyakit ada obatnya. Semua penyakit baik di dalam dada, mafis sudur, apa yang ada dalam dada kita. Kalau kita simak kisah-kisah para rasul dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai dengan Rasulullah Muhammad, adalah apa yang pasti akan kita alami dalam episode kehidupan kita. Maka ketika kita merasa seperti Ayub, penderitaan tak kunjung berakhir, bertubi-tubi cobaan Allah, maka kita ucapkan seperti yang Ustadz Fikri tadi sampaikan, Rabbi inni masani adzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau telah timpakan kepadaku bermacam-macam penderitaan ini. Tapi ini hanya sebagai tanda kasih sayangmu kepadaku. Engkau adalah yang maha penyayang. Jadi ketika Allah menimpakan satu sakit kepada kita, sesungguhnya itu ungkapan kerinduan Allah kepada kita, agar kita segera kembali kepadanya. Alhamdulillah, pemirsa, insya Allah saya Yusuf Mansur, kalau diizinkan Allah, kita akan bertemu kembali tanggal 14 Desember insya Allah. Di Darul Quran Semarang, di Ungaran. Insya Allah ibu bapak boleh ikut, bayar masing-masing. Ya, ditunggu di sana. Kita akan terus belajar tentang filosofi, makna. Kita belum belajar tentang cara-cara juga yang dibenarkan. Kita belum belajar tentang hikmahnya. Kita belum belajar tentang berkah dari sakit. Kita belum belajar tentang syukur atas penyakit. Kita belum belajar. Kita masih terlalu sedikit belajar. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Asatidat Darul Quran, Ustadz Sobri, Ustadz Iman, Ustadzah Rina, dan anak-anak ayah yang ayah cintai karena Allah. Dan cobalah belajar untuk mengedepankan Allah di segala hal, termasuk di urusan kesehatan dan penyakit. Bahwa kita berikhtiar perlu, tapi Allah adalah sesuatu yang zat yang tidak bisa kemudian kita tinggalkan. Saya banyak bersyukur, terima kasih juga Allah hadirkan sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan saya akan Allah Subhanahu wa taala. Hadir Mbak Anik, Mas Jody, itu luar biasa buat saya gitu loh. Ingetin tentang doa, ingetin tentang sholawat. Ya, subhanallah lah, kemarin saya yang mengajar. Maka tidak ada salahnya sekarang saya yang belajar. Jamaah juga begitu. Jangan cuma minta doa dari Yusuf Mansur. Sekali-sekali mendoain Yusuf Mansur. Karena asli gitu, kita ini butuh gitu loh. Jangan cuma minta nasihat. Nasihatin Yusuf Mansur. Ustadz, ente udah mulai tengil nih. Boleh ngomong begitu. Boleh, insya Allah saya tetap kalem, amin, insya Allah. Justru kalau ente nggak ada keberanian nasihatin, teman-teman tidak ada keberanian menegur, maka sesungguhnya itulah penjerumusan yang sebenar-benarnya. Karena ente maunya ngelihat, ustadznya jadi apa ya, nggak pernah bisa salah, itu salah. Jadi saya banyak bersyukur, terima kasih. Teman-teman yayasan juga banyak mengingatkan, kiai-kiai saya juga, termasuk Kiai Jazir, dan hari ini yang hadir, yang akan menutup dengan doa, yakni guru saya Kiai Haji Masyuri Baydawi dari Darussalam Eretan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan menunggu doa dari beliau untuk kita aminkan bagi semua penyakit yang kita derita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Ya buat Rabbal para Alamin. dokter, buat para rumah sakit. Pesan moral yang disampaikan buat saudara-saudara semua adalah bahwa yang punya penyakit begitu pulang dari rumah sakit, dia membawa iman juga. Bukan cuma membawa obat, tapi membawa iman juga. Datang membawa penyakit, pulang membawa iman. Itu juga salah satu tugas dokter dan rumah-rumah sakit. Terima kasih, mudah-mudahan para dokter dan para rumah sakit menjadi individu-individu dan lembaga yang di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga selamatlah para pasien, bukan cuman sembuh tapi selamat. Selamat imannya, selamat yang lain-lainnya juga. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada guru-guru kita yang telah berbagi ilmu kepada kita, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Fikri Thorik, dan Kiai Jazir atas
ilmu yang telah dibagi kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan terus mengguyurkan ilmu kepada guru-guru kita. Allah akan terus meneteskan ilmu dan hikmahnya kepada guru-guru kita, sehingga kita akan mendapatkan ilmu pula dari apa yang telah diterima oleh guru-guru kita, insya Allah. Pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, segmen terakhir. Kita nanti akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kiai. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini adalah jemaah yang doa-doanya didengarkan oleh Allah. Sakit yang ada dalam diri kita dan sekaligus sakit yang sedang dialami negara ini, Allah akan menyegerakan memberikan solusinya kepada kita bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dirahmati Allah, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan insya Allah kita akan mampu memberikan ilmu dan kita akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, dan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa setidaknya kita tidak hanya membaca Al-Quran, kita pun menjadi orang yang mengalami daripada isi-isi Al-Quran. Insya Allah bermanfaat, dan insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi selepas acara Damai Anda bisa menyaksikan acara kami yang terbaru, yaitu Hijab Stories. Agung Izul Haq beserta seluruh kerabat kerja Damai Indonesiaku beserta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebaik-baiknya menjaga kesehatan dan mengatasi penyakit adalah kembali ke jalan Allah. Penuhi sholat 5 waktu, penuhi sholat-sholat sunnah, banyakin sedekah, perbaharui iman dan tauhid, jauhi dosa dan maksiat, banyakin taubat, maka insya Allah, kalaupun penyakitnya mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih buat Dr. Tony juga dari Halimun Medical Center nih, alhamdulillah nih bantu banyak saya pengetahuan tentang penyakit. Dr. Zaidul Akbar, insya Allah teman-teman Dr. Sagiran, insya Allah lah kita akan coba bangun rumah sakit yang begitu datang ngenalin Allah dulu, bukan ngenalin bed, kamar, obat. Insya Allah kita lagi akan rintis di dekat bandara, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Silakan Kiai tutup dengan doa. Sekaligus buat Gunung Merapi, Sinabung, Lokon, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillah bi'alamin. Hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Bapak ibu kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rezekimu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rezekimu ya Allah. Jadikanlah kami ridho apa saja yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Berkailah apa saja yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Berilah gantinya yang lebih baik apa yang hilang dari kami ya Allah. Wakhluf ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Wakhluf ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Ya Allah, mudahkanlah semua kesulitan kami ya Allah. Sesungguhnya memudahkan yang sulit bagimu sangat mudah ya Allah.
fataysirul asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakit-sakit kami ya Allah. Di antara kami yang banyak mendapat kesulitan ya Allah, bila jalan keluar dari kesulitan kami ya Allah. Di antara kami ingin yang nyaur hutang ya Allah, berilah rezeki kami untuk membebaskan hutang kami ya Allah. Ya Allah, banyak doa-doa, banyak permohonan di antara kami ya Allah. Engkau lebih mengetahui apa yang kami minta, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, ringankanlah beban kepada keluarga bangsa Indonesia yang sedang menderita. Ada gunung meletus Sinabung, ada gunung Merapi, ada banjir bermacam-macam ya Allah. Kami yakin ini peringatan dari Engkau ya Allah. Jadikanlah bangsa kami ingat padamu ya Allah, sehingga bisa ringan apa yang dibebankan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakit kami ya Allah, sakit lahir dan batin ya Allah, sakit jiwa dan raga ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya Allah, kami mohon Kau yang mengijabainya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa tawbatan nasuha wa du'an maqbula wa nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna natawajjahu ilaika bi asma'ikal husna ya Allah ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim.